Jadi bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan akses kontrol matriks atau ACM. Jadi materi ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah keamanan sistem informasi. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu ACM, bagaimana cara kerjanya, serta contoh kasus penerapannya dalam pengaturan hak akses pengguna terhadap file. Jadi kita lanjut ke slide kedua, yaitu pengertian akses kontrol matrix. Akses kontrol matrix adalah sebuah model keamanan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara subjek, yaitu pengguna atau proses, dengan objek seperti file, folder, atau sumber daya lainnya. Model ini dipakai untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya bisa melakukan tindakan sesuai dengan izin yang diberikan. Dengan menggunakan ACM, administrator dapat lebih mudah memastikan bahwa tidak ada pengguna yang mengakses file yang tidak seharusnya mereka akses. Konsep ini sangat penting dalam sistem keamanan modern karena memberikan struktur kontrol yang jelas dan mencegah akses tidak sah. Jadi lanjut ke slide ketiga, penjelasan kasus dan struktur dasar. Jadi dalam studi kasus ini ada 3 pengguna utama, yaitu Alim, Liam, dan Mila. Masing-masing memiliki file. Jadi Alim memiliki file bernama lat alimjar, Liam memiliki file lat diamjar, dan Mila memiliki file lat milajar. Setiap pengguna dapat memiliki 2 jenis hak akses, yaitu read atau write. Tujuan dari model ini adalah untuk memetakan siapa saja yang boleh membaca atau menulis file tertentu. Melalui pemetaan ini, kita bisa melihat bagaimana sistem membatasi tindakan pengguna terhadap objek yang ada. Lanjut ke slide keempat, yaitu hak akses awal. Selanjutnya kita masuk ke hak akses awal. Sebelum ada perubahan, untuk file lat alimjar, Alim sebagai pemilik akses penuh, yaitu read dan write. Liam dan Mila hanya bisa membaca file tersebut. Kedua, untuk file lat liamjar, Liam sebagai pemilik memiliki akses penuh, read atau write, dan Mila juga diberikan akses penuh. Sementara Alim hanya diberi akses read. Untuk file lat milajar, hanya Mila yang memiliki akses read dan write. Alim dan Liam tidak memiliki akses apapun terhadap file tersebut. Artinya, file milik Mila adalah yang paling terbatas aksesnya. Lanjut ke slide kelima, yaitu akses kontrol matriks awal. Jadi pada tabel akses kontrol matriks awal, kita bisa melihat rangkuman dari semua hak akses pertama kali sebelum ada perubahan. Jadi tabel ini menunjukkan hubungan langsung antara pengguna dan setiap file yang ada. ACM seperti ini sangat membantu untuk melihat seluruh struktur izin dalam sistem secara cepat dan menyeluruh, sehingga admin dapat memahami pola akses dan mendeteksi potensi masalah keamanan. Jadi lanjut ke slide ke-6, yaitu perubahan hak akses. Setelah mengetahui hak akses awal, pada bagian ini terjadi 2 perubahan penting. Yang pertama, Mila memberikan akses read kepada Alim dan Liam untuk file miliknya, yaitu lat milajar. Sebelumnya, mereka tidak memiliki akses sama sekali. Yang kedua, Alim menghapus hak read yang dimiliki Liam terhadap file lat alimjar. Artinya, kini Liam tidak lagi dapat membaca file milik Alim. Perubahan-perubahan ini menggambarkan bahwa pemilik file memiliki kontrol penuh terhadap siapa saja yang boleh mengakses file mereka. Ya, lanjut ke slide ke-7, akses kontrol matriks setelah perubahan. Jadi, pada matriks akses yang diperbarui setelah perubahan hak akses, kita melihat beberapa hal penting. Jadi Alim tetap memiliki akses penuh pada file miliknya, tetapi Liam kini kehilangan hak baca terhadap file tersebut. Untuk file milik Liam tidak ada perubahan hak akses, dan untuk file milik Mila, kini baik Alim maupun Liam dapat membaca file tersebut meskipun tidak bisa mengeditnya. Inilah hasil akhir dari perubahan akses yang dilakukan dalam studi kasus ini. Jadi yang terakhir itu penutup kesimpulan. Jadi kesimpulan dari akses kontrol matriks merupakan
model yang sangat penting dalam sistem keamanan dengan ACM. Hubungan antara pengguna dan sumber daya dapat terlihat dengan jelas. Jadi, ACM juga membantu mengontrol dan mengawasi hak akses, mengurangi risiko akses tidak sah, serta memudahkan admin dalam melakukan evaluasi izin. Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa hak akses dapat diubah kapan saja oleh pemilik file, dan perubahan tersebut secara langsung mempengaruhi struktur keamanan sistem secara keseluruhan. Jadi, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mengikuti presentasi ini sampai akhir. Semoga penjelasan mengenai akses kontrol matriks ini dapat membantu Anda memahami bagaimana sistem mengatur hak akses pengguna dan bagaimana perubahan izin dapat mempengaruhi keamanan dalam sebuah sistem. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.